Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sekalian dan juga Bu Ira. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan terkait penerapan contoh soal kasus matriks yang sudah kami presentasikan minggu lalu, yang saat ini kami akan menjelaskannya ke dalam RStudio. Untuk contoh soal pertama akan dijelaskan oleh Edi Susilo. Silakan Edi Susilo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ira dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penerapan matriks dalam bentuk cerita. Di sini menggunakan menggunakan RStudio, yaitu di mana soalnya adalah seorang manajer produksi ingin menghitung biaya transportasi tiap gudang tujuan dari produk yang dihasilkan pada 3 pabrik asal, yaitu Bekasi, Bandung, dan Tangerang, yang harus didistribusikan ke 3 gudang tujuan, yaitu Bogor, Jakarta, dan Depok. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi atau unit sebagai berikut. Ini adalah tabel dari cerita di atas ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencari atau menyelesaikan persoalan cerita ini dalam RStudio? Dari contoh soal ini dapatlah kita dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A ini adalah nilainya dan matriks B ini adalah biaya transportasi setiap pabrik. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut di RStudio, kita harus membuat file baru, yaitu kita tulis di sini contoh soal 1. Kita tulis di sini contoh soal 1. Lalu kita enter. Nah, dari PPT ini ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kita tuliskan di RStudio-nya. Yaitu matriks A adalah nilai dari cerita tersebut. Kita tulis di sini matriks A. Kemudian kita enter dan kita kasih A lagi. Dan kita tuliskan lagi itu matriks B. Di mana matriks B ini adalah biaya transportasi untuk tiap pabrik. Matriks B. Lalu kita enter lagi, kita tulis B. Nah, setelah ini kursornya kita taruh di atas pojok kiri, lalu kita save. Terserah kita mau nulis apa di sini, kita tulis aljabar linear kelompok 1. Setelah kita save, lalu kita run. Nah, sudah tertulis di hasilnya ini adalah contoh soal 1 matriks A dan matriks B. Nah, setelah kita menuliskan matriks A dan matriks B, lalu kita mencari determinan A, determinan dari matriks A, di mana di PPT ini hasilnya adalah 125. Sedangkan untuk di RStudio, kita menggunakan rumusnya langsung. Kita tandain dulu determinan A. Determinan A, lalu kita masukkan rumusnya, det buka kurung A, karena kita mencari matriks A. Lalu kursornya kita taruh paling atas, sebelah kiri, kita save, lalu kita run. Nah, di sini didapatkan hasil untuk determinan dari A adalah 125. Sama dengan yang di PPT, 125. Setelah mendapat determinan A, lalu kita mencari adjoin dari
matriks A, di mana secara manual itu menggunakan rumus kofaktor A transpose. Jika menggunakan RStudio, kita langsung saja menggunakan rumusnya. Kita tandai dulu A join. Lalu kita masukkan ini library matlibnya. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah A join buka kurung A tutup kurung untuk mencari A join dari matriks A. Lalu kita taruh kursornya paling atas sebelah kiri dari pagar, lalu kita save dan kita run. Nah, untuk A join A itu hasilnya adalah 39 min 7 min 5 min 11 18 min 5 2 min 26 35. Apakah sama dengan yang di PPT? Untuk A join A-nya sama dengan yang di RStudio. Nah, setelah kita mendapatkan A join A, kemudian kita mencari A inverse. A inverse ini jika secara manual itu menggunakan rumus 1 per determinan A dikali A join A. Sedangkan untuk di RStudio itu langsung menggunakan rumusnya langsung. Kita tandain dulu untuk mencari inverse. Hashtag inverse. Kemudian rumusnya itu inverse buka kurung A, karena kita mencari inverse dari A. Nah, kursornya kita taruh paling atas sebelah kiri, lalu kita save dan kita run. Nah, dapatlah inverse dari matriks A itu 0,312 min 0,056 min 0,04 min 0,088 0,144 min 0,04 0,016 min 0,208 0,28. Apakah sama dengan yang di PPT? Untuk A inverse-nya sama. Bisa dilihat sendiri untuk teman-teman ya. Nah, setelah kita mendapatkan A inverse, selanjutnya kita mencari nilai X. Nah, mencari nilai X ini secara manualnya itu menggunakan rumus A inverse dikali B. Untuk mencari nilai X, A inverse dikali B. Sedangkan di RStudio ini yang tertulis adalah matriks B, sedangkan A inverse-nya belum tertulis. Bagaimana cara mencari nilai X-nya? Kita harus membuat matriks baru di mana matriks baru ini adalah nilai dari inverse matriks A. Kita tandain matriks baru inverse. Matriks baru inverse, di mana matriks baru ini adalah nilai dari inverse A. Kita buat matriks C karena sudah ada matriks A dan matriks B. Sesuai dengan abjad ya, A, B, C. Nah, ini adalah matriks C, di mana matriks C ini adalah nilai dari inverse matriks A. Karena kita mencari nilai X, yaitu dengan rumus A inverse dikali B. Setelah itu, kursornya kita taruh di paling atas sebelah kiri, lalu kita save, kemudian kita run. Nah, sudah tertulis di sini matriks baru inverse, yaitu matriks C, adalah nilai dari inverse A. Nah, kan tadi yang ditanya adalah berapa nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari nilai X, itu dengan rumus C, kita tandain dulu di sini. Jika di PPT kan dia menggunakan rumus A inverse dikali B.
Nah, A inverse-nya ini kalau di RStudio sudah kita rubah menggunakan matriks C. Matriks C ini dikalikan dengan B. Nah, jadi untuk mencarinya kita menggunakan rumus ini. Rumus C persen bintang persen B. Karena yang sudah kita rubah tadi matriks inverse tadi menjadi matriks C. Kemudian kita taruh kursornya paling atas sebelah kiri, kita save dan kita run. Ini adalah nilai X. Nah, dapatlah nilai X-nya itu adalah 3E tambah 05, 6E tambah 05, dan 5E tambah 05. Nah, ini adalah hasil dari berapa biaya transportasi untuk tiap gudang. 3E tambah 05 ini maksudnya adalah 3 dikali 10 pangkat 5. Jadi 3E tambah 05 ini 3 kali 10 pangkat 5, 300. 6E tambah kali 6 kali 10 pangkat 5, 600. 5E kali 10 pangkat 5, 500.000. Apakah sama dengan yang di PPT? Nah, ini 300.000, 600.000, dan 500.000 untuk biaya transportasi tiap gudang. Sama dengan yang di bahasa R. Ini 300.000, 600.000, dan 500.000 untuk biaya tiap gudang. Baiklah, mungkin sampai di situ penjelasan mengenai contoh soal 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada moderator. Waalaikumsalam, terima kasih Edi untuk penjelasannya pada contoh soal yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pada contoh soal yang kedua, dipaparkan oleh Bagas Kurnia Putra. Silakan Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jelaskan penerapan bahasa R dari soal cerita yang ada di PPT. Nah, dari soal ini kita mendapatkan matriks, yaitu matriks A dan matriks B, yang dimana matriks A itu adalah jumlah bahan yang ingin dipakai, dan matriks B ini adalah jumlah bahan baku yang tersedia. Terus caranya kita buka matriks. Jangan lupa ditulis dulu contoh soal 2-nya. Kita copy. Kita paste. Kemudian kita enter. Lalu masukkan matriks A-nya. Jangan lupa abjadnya kita ganti D karena sebelumnya udah dipakai di soal sebelumnya ya. Terus kita enter, kita masukkan matriks B-nya diganti dengan abjad D. Setelah itu jangan lupa di save. Dengan itu kita save. Terus jangan lupa kursornya di depan, lalu kita run. Nah, setelah keluar hasil matriksnya, setelah itu kita mencari determinannya. Kalau di PPT itu mencari determinannya dengan cara mengalihkan 11 10. Nah, kalau di bahasa R tinggal kita masukkan aja rumusnya, yaitu
yaitu determinan buka kurung D tutup kurung. Terus lalu kita save. Jangan lupa kursornya ada di depan, lalu kita run. Nah, hasilnya 20 berarti sama kayak yang di PPT. Setelah nyari determinan, lalu kita mencari adjoin-nya. Yang dimana kalau di PPT itu diagonal kanan atas bawahnya ditukar, diagonal kirinya dikali min. Kalau di bahasa R, kita langsung aja masukkan rumusnya, yaitu adjoin buka kurung D tutup kurung. Lalu kita save. Jangan lupa kursornya di depan, lalu kita run. Udah lama ya. Nah, setelah ini kita mencari inverse. Mencari inverse di mana mencari di PPT itu dengan cara 1 per determinan A kali adjoin. Nah, kalau di bahasa R, kita tinggal masukkan rumusnya aja. Inverse, buka kurung, matriks D tutup kurung. Jangan lupa di save. Terus kita run. Nah, setelah ini kita mencari X. Yang dimana mencari X itu di PPT dengan cara mengkalikan A inverse kali B. Nah, kalau di bahasa R, kita harus mencari matriks baru dari inverse tersebut dengan cara kita bikin matriks barunya, yaitu kita dengan menggunakan abjad F. Dengan menggunakan abjad F, matriks 0,050, min 0,50, min 0,450, min 0,55 dengan kolom 2 dengan tulis baris T. Nah, ini tuh hasilnya sama aja kayak yang di PPT, yaitu 1 per min 2, min 1 per 2, min 9 per 20, sama 11 per 20. Terus jangan lupa kita save. Terus kita run. Nah, setelah itu kita mencari nilai X-nya dengan cara mengkalikan matriks F dan matriks E. Kita masukin rumusnya. Jangan lupa di save. Terus kita run. Terus ketemu hasilnya 10 dan 3 berarti sama aja hasilnya sama kayak yang di PPT, yaitu sampel jenis A dan sampel jenis B yang dibuat adalah 10 buah dan sampel jenis B yang dibuat adalah 3 buah. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Alsya. Ya, terima kasih Bagas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga di RStudio. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal yang ketiga, yang ini, terdapat 3 buah matriks pada awalnya, yaitu matriks B, matriks D, dan matriks C. Nah, matriks B ini merupakan unit distribusi untuk kota Bogor, matriks D adalah unit distribusi untuk kota Depok,
Dan matriks C adalah matriks harga jual per unit. Nah, ketiga matriks ini kita buat ke dalam RStudio. Nah, kita akan tandai dulu. Kita akan mengerjakan contoh soal yang ketiga. Dengan menggunakan tanda pagar, agar tidak error nantinya. Contoh soal ketiga. Nah, yang pertama saya akan membuat matriks yang pada kota Bogor. Saya namakan dengan matriks G di sini. Karena sebelumnya pada contoh soal 2 telah mencapai huruf F. Nah, kita ganti aja di sini jadi huruf G untuk matriks pada kota Bogor. Kita langsungkan saja, kita membuat matriks untuk yang kota Depok di sini. Kita ganti dengan huruf H. Dan juga matriks harga jual per unitnya kita ganti dengan huruf I di sini. Nah, untuk angkanya sesuai ya sama yang di PowerPoint. Kita inputnya untuk yang di Bogor yaitu 200, 125, 175, 235, 150, 250 dengan jumlah kolomnya 3, baris menyesuaikan. Untuk matriks yang kota Depok, yang mana di RStudio kita namakan dengan matriks H, yaitu angkanya 145, 110, 150, 115, 130, dan 200. Jumlah kolomnya 3 dan barisnya menyesuaikan. Lalu yang terakhir adalah matriks I di sini, matriks harga jual per unit. Kita masukkan angkanya yaitu 215 juta, 320 juta, dan 135 juta. Dengan jumlah kolomnya 1, baris menyesuaikan. Jangan lupa kita save terlebih dahulu sebelum nge-run script ini. Kita namakan contoh soal 3. Kelompok 1. Kita save. Lalu kita run, kursornya berada di sebelah kiri, pojok kiri atas. Kita run dari atas sampai bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ketiga matriks tersebut, yaitu matriks G, matriks H, dan matriks I di sini. Selanjutnya, kita akan mencari income pada masing-masing kota, yaitu pada di PowerPoint di sini. Pertama saya akan mencari income pada kota Bogor. Apabila di PowerPoint di sini saya mengalihkan matriks B dengan matriks C. Langsung kita ganti saja. Apabila di RStudio berarti kita apabila mencari income untuk kota Bogor, tinggal kita mengalihkan matriks G dikali dengan matriks I di sini karena matriks G tadi merupakan matriks unit distribusi untuk kota Bogor. Dikalikan dengan I yaitu matriks harga jual per unitnya. Sini. Nah, jangan lupa kita save. Run lagi. Nah, di sini sudah dapat hasilnya yaitu 1,06625E plus 11, 1,32275E plus 11, yang mana artinya di sini merupakan 1,06625 kali 10 pangkat 11, 1,32275 kali 10 pangkat 11, atau setara dengan 106.625 juta untuk baris pertama, 132.275 juta untuk baris kedua. Selanjutnya saya akan mencari nilai income atau matriks income pada kota Depok di sini. Depok sama untuk mencari income-nya pada kota Depok seperti kota Bogor, tinggal kita mengalihkan matriks H dengan matriks I di sini. Matriks H merupakan unit distribusi untuk kota Depok di RStudio. Kita save dulu, lalu kita run. Nah, di sini juga sudah dapat hasilnya 8,6625E plus 10, 9,3325E plus 10, atau setara dengan 86.625 juta, 93.325 juta. Nah, setelah mencari income pada kedua kota tersebut, selanjutnya saya akan membuat matriks baru untuk masing-masing kota. Matriks baru income pada masing-masing kota. Karena saya nantinya akan memudahkan untuk dalam operasi penjumlahan untuk mencari income keseluruhan, selisih income keseluruhan. Nah, pertama kita akan membuat dulu matriks baru untuk kota Bogornya dengan mengganti atau membuatnya dengan matriks J di sini. Matriks J yaitu angkanya sama seperti yang sudah kita cari sebelumnya pada income kota Bogor di sini, yaitu 106.625 juta dan 132.275 juta. Di sini J. Jangan lupa di save. Lalu run lagi. Nah, kita sudah dapat matriks barunya untuk income kota Bogor. Selanjutnya kita akan membuat matriks baru untuk kota Depok.
Depok. Kita namakan dengan matriks K di sini. Nah, sesuai angkanya juga seperti yang kita sudah cari tadi pada sebelumnya untuk income Kota Depok. Jangan lupa kita save. Lalu run lagi. Oh, maaf, salah ininya K kecil. Ya, kita save. Run. Nah, di sini sudah didapat matriks baru untuk income Kota Depok. Selanjutnya, saya akan mencari matriks selisih income kedua kotanya dengan cara mengurangi matriks J atau matriks baru income Kota Bogor dengan matriks K, yaitu matriks baru untuk income Kota Depok, agar nantinya terbentuk sebuah matriks selisih di sini. Kita tandai dulu, kita akan mencari matriks selisih income kedua kota. Dengan cara mengurangi matriks J dengan matriks K di sini. Nah, kita save, lalu run. Nah, kita sudah mendapatkan matriks selisih untuk income kedua kota, yaitu dengan mengurangi matriks J atau matriks baru untuk income Kota Bogor, dikurangi dengan matriks K, yaitu matriks baru untuk income Kota Depok. Didapat hasilnya yaitu 2,000 E plus 10, atau 2 kali 10 pangkat 10. Yang baris keduanya 3,895 E plus 10, atau 3,895 kali 10 pangkat 10. Nah, setelah mencari matriks selisih untuk income kedua kota, saya akan menjumlahkan kedua baris matriks selisih income kedua kota tersebut, agar nantinya terbentuk keseluruhan income selisih di sini. Nah, selisihnya, kita akan menjumlahkan kedua baris yang sudah kita kurangkan matriks J dikurang matriks K di sini. Pertama, untuk menjumlahkan kedua baris, di sini saya akan memisahkan pada baris pertama dengan baris keduanya saya pisahkan terlebih dahulu, agar nantinya bisa dijumlahkan menjadi bentuk skalar. Di sini. Di sini saya buat skalar dulu untuk baris pertamanya, yaitu skalar L, saya namakan, saya input angkanya yaitu 20 miliar di sini atau 2,00 E plus 10. Kita masukkan di sini pada baris pertama, jangan lupa kita save, lalu run. Nah, sudah didapat untuk baris pertamanya, skalar baris pertama. Sekarang untuk skalar baris kedua, yaitu skalar M. Skalar M. Sini untuk baris kedua, jangan lupa kita save, lalu run lagi. Nah, di sini sudah saya pisahkan antara baris pertama dengan baris kedua menjadi skalar baru, yaitu skalar L untuk baris pertama dan skalar M untuk baris kedua. Langkah selanjutnya, saya akan menjumlahkan kedua baris ini atau kedua skalar ini menjadi income keseluruhan, selisih income keseluruhan di sini. Yaitu dengan cara menambahkan skalar L ditambah dengan skalar M. Kita save, lalu kita run. Sebentar, kita run. Nah, didapat hasilnya yaitu 5,895 E plus 10, atau sama saja dengan 58.950 juta. Sama hasilnya dengan yang ada di PowerPoint di sini. Bedanya saya mengerjakan di RStudio dengan di PowerPoint. Apabila di PowerPoint di sini saya membuat dulu matriks BC atau matriks J pada RStudio yang telah kita cari, atau matriks baru untuk income Kota Bogor. Saya tidak langsung mengurangkan antara kedua matriks yang ada, matriks BC dikurang matriks DC di sini, atau matriks J dikurang matriks K pada RStudio yang ini. Namun saya menjumlahkan dulu kedua baris masing-masing matriks yang sudah kita cari untuk setiap kota di sini pada PowerPoint. Lalu saya jumlahkan keduanya, didapat hasilnya sekian untuk Kota Bogor. Sama halnya dengan matriks yang DC, saya jumlahkan dulu kedua baris ini, lalu didapat hasilnya sekian. Baru saya kurangkan hasilnya tadi, hasil total yang matriks BC dikurangi matriks DC di sini. Dapatlah hasilnya 58.950 juta. Sama di sini juga, kalau di RStudio saya mengurangkan dulu matriksnya, matriks J dengan matriks K di sini, didapat matriks baru. Lalu saya pisahkan kedua baris tersebut, yang baris ini saya pisahkan. Saya jumlahkan kedua baris ini agar terbentuk selisih income keseluruhan pada kedua kota di sini. Sekian dari saya untuk penjelasan pada contoh soal yang ketiga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok 1 untuk penjelasan RStudio pada penerapan contoh kasus soal matriks. Apabila banyak kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.